warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman-teman sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sharing-sharing sedikit yang terkait dengan masalah bersuci. Bersuci itu ada dengan wudu, ada dengan mandi atau tayamum, ya. Baik, dan akan kita pelajari sedikit saja terkait dengan bersuci dengan cara berwudu. Ada hal-hal yang membuat kita harus bersuci, ya kan? Ada hal-hal yang membuat kita bersuci dengan wudu saja. Ada yang perlu mandi. Ya, antum sudah remaja semua. Ada yang belum mimpi basah. Masya Allah. Masuk. Siapa namanya? Dafa, Masya Allah. Nama panjangnya apa? Masya Allah. Baik. Ada lagi yang belum mimpi basah. Nah, belum remaja maksudnya. Asal belum remaja. Oh. Masya Allah. Baik. Jadi kita di dalam Islam itu kita di dalam Islam itu penting sekali namanya bersuci. Benar nggak? Antum sholat sampai kepalanya licin selicin apapun, saking banyak sujudnya, tapi kalau nggak suci, nggak diterima. Baik. Pertama, apa definisi bersuci? Nah, itu definisinya apa gitu kan? Atau dalam bahasa Arab disebut dengan toharo. Ya kan, apa itu toharo gitu kan? Ya, secara singkatnya itu toharo itu mengangkat hadas, menghilangkan najis. Apa bedanya najis sama hadas? Coba ayo, ada yang sudah pernah belajar? Antum BAB misalnya, ya. Kotorannya itu disebut dengan najis. Sifat antum BAB itu disebut dengan toharo. Disebut dengan hadas. Jadi hadas itu kalau makna secara sederhananya sifatnya. Jadi sifat kita dalam keadaan hadas maknanya dalam keadaan tidak suci. Baik. Salah satunya hadas itu ada hadas kecil, hadas besar. Hadas besar wajib mandi. Apa hadas besar? Mani. Keluar mani. Ada dua cara, ya. Walaupun kadang-kadang para remaja itu ada 3 cara, tapi secara normal itu ada 2. Ya, mimpi basah dan hubungan suami istri. Itu secara normal. Tapi ada yang melakukan hal yang dilarang oleh syariah. Antum mungkin nggak paham semua. Zaman sekarang itu kayak gini-gini tuh paham, Masya Allah. Baik. Definisi secara bahasa itu berarti suci atau bersih. Jadi kalau suci itu pasti bersih. Nah itu. Kalau cuma bersih, orang non muslim juga bersih. Coba lihat orang-orang non muslim bersih kan? Rumahnya mewah, masya Allah, dan dandannya cantik kan?
ganteng misalnya. Tapi apakah dia suci? Tidak, karena dia bukan orang muslim. Oh iya. Bersuci tadi kita sebutkan bahwa mengangkat hadas dan menghilangkan khobar atau najis. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Oke. Hadas, ya. Tadi saya sudah bilang, hadas itu sifat yang melekat pada seorang. Kemudian najis atau khobar itu adalah kotorannya. Makanya tadi bilangnya menghilangkan. Berarti kalau badan kita terkena, berarti harus ngapain? Dihilangkan dengan cara ya cuci dengan air misalnya, dihilangkan dengan batu misalnya ya. Jangan dihilangkan dengan tulang-tulangan apa sapi, tulang kambing, repot. Baik, toharo itu ada dua macam. Nah, coba cara singkat-singkat aja, saya nggak terlalu panjang lebar. Ada dua macam, toharo batin sama toharo zahir. Nah, batin itu hati ya. Bagaimana membersihkan hati dari kesyirikan ya, atau kemaksiatan. Syirik itu apa? Mempersekutukan siapa? Allah. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang tidak. Makanya suci yang pertama adalah suci ada dua ya. Yang pertama suci batin, berarti suci hati ya. Hati kita disucikan atau kita mensucikan hati kita dari kesyirikan, kemaksiatan, dosa-dosa yang itu besar. Apa dosa besar? Salah satunya apa? Zina. Berzina, masya Allah. Mana dalilnya? Masya Allah. Oh iya. Nah, zina. Berarti pacaran zina enggak? Oke. Ada yang pacaran di sini? Enggak ada, insya Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian taharo yang kedua adalah taharo zahir ya. Berarti taharo secara fisik, bersih fisik, suci secara fisik. Kayak tadi ya, ketika BAB harus diapain? Disuci atau dicuci. Buang air kecil, cuci. Kalau kentut, dicucikan atau berwudu saja? Berwudu ya, cukup dengan berwudu. Kenapa kita harus suci? Jawabannya nggak usah panjang lebar ya. Singkatnya at-tahur syatrul iman yang salah satunya. Ya, bersuci itu bagian dari iman atau setengahnya iman. Kenapa? Ya kalau kita beribadah tanpa bersuci ya sama aja. Tidak diterima ibadah seseorang kalau tanpa bersuci. Intinya gitulah. Dia harus bersuci dulu. Orang habis junub misalnya. Tahu junub? Masya Allah. Tahu semua ya kayak gini ya. Habis junub terus dia sholat, sengaja gitu maksudnya, nggak diterima. Walaupun sholatnya itu 100 rakaat nggak diterima karena dia nggak suci. Baik. Untuk malam ini insya Allah kita bahas hanya terkait dengan wudhu saja ya. Terkait dengan bagaimana cara wudhu yang benar gitu kan. Ya, benar-benar berwudhu, bukan kalian cuma basuh-basuh ini doang, cuma sekedar lap-lap doang, bukan itu. Nanti kita akan pelajari kan, nanti kakak kaos sudah akan
mempraktekkan bagaimana wudhu yang sempurna. Tapi saya hanya memberikan materinya saja ya. Baik. Berwudhu itu dalilnya di surat apa? Ada yang pernah apa? Masya Allah. Alhamdulillah ayat berapa? Tentang majelis. Baik. Di dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 atau 5? Ayat 5. 5 atau 6? 6. Oke. Suratnya kayaknya kalian sudah sering mendengar ya. Juz 6. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, apabila kalian berdiri untuk melakukan salat, faghsilu, maka bersucilah kalian. Apa yang disucikan? Apa yang dicuci? Wujuhakum, muka kalian. Wa aydiyakum, tangan, dua tangan. Sampai mana? Ila marafiq. Jadi kalau wudhu, apa sih? Berarti wudhunya nggak sempurna. Bukan gini. Kita bukan sampai ke bawah. Dikit-pijit nggak apa-apa, biar lebih sempurna. Baik, baik. Iya, marafiq. Berarti wudhu yang wajib. Nah ini kita wudhu yang wajib. Muka. Tadi kan dalilnya sudah jelas ya tadi. Faghsilu wujuhakum, muka kalian. Cuci muka kalian pertama. Wa aydiyakum, tangan, dua tangan kalian. Ila marafiq. Nah itu yang penting itu. Harus sampai sini. Jangan cuma di atas doang. Terus apa lagi? Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu maknanya membasuh kepala, bukan menyiramnya. Jangan lupa menyiram kepala, repot. Nanti nggak pakai peci susah, masih basah lagi. Cukup membasuh, jadi tangannya dibasahkan, terus dibasuh. Nanti akan dipraktekkan ya para nanti kakak dan menteri. Jadi pala itu dibasuh, bukan disiram, bukan dicuci gitu kan. Cukup dibasuh. Karena bahasa di situ wamsahu, bukan faghsilu ya. Tadi faghsilu awalnya. Sekarang pakainya apa? Wamsahu. Wamsahu membasuh. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, pertanyaannya, di sini arjulakum ini masukkan wamsahu atau faghsilu? Nah, berarti cuma basuh-basuhnya doang, nggak dicuci. Kalau kaki ya dicuci, yang dibasuh doang. Kecuali yang pakai sepatu misalnya. Nanti pemasukannya lain lagi ya. Kalau dicuci kakinya. Kalau kepalanya cukup dibasahin tangannya terus dibasuh. Kalau mengingatkan kalau engkau junub kotor, jika kalian junub maka bersuci. Kemudian pertanyaannya nih, kumur-kumur sama masukin hidung untuk air itu apa? Hukumnya apa dia? Kan nggak ada di ayat. Baik, kita baca hadis sebagai penutup ya. Gak usah panjang-panjang.
Kalau bahas sesuatu tuh bahasa panjang, sekedar aja. Hadisnya panjang ya. Jadi hadis ini dari Utsman, ini yang sering antum lakukan. Dari hadis inilah kita adanya umur, adanya hidung masukin hidung, gitu kan? Itu dari hadis ini, bukan dari ayat. Nah, hadis dari Utsman, ketika Utsman yang disuruh ambil air untuknya, kemudian dia berwudu. Maka pertama sekali dia membasuh telapak tangan. Nah ini dari sinilah yang kita praktek hari ini. Pertama dia basuh telapak tangan berapa kali? 3 kali. Ini dari hadis Utsman. Ya. Nah dari hadisnya. Tadi ayat nggak ada ya? Ayat nggak disebutkan 3 kalinya. Tapi di hadis ada 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Nah kan di hadis disebutkan apa? Berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke hidung. Kemudian mengeluarkan. Menghirup dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghirup air itu? Hah? Gimana caranya? Itu ada caranya berbeda ya. Ada yang modelnya hidungnya sama mulutnya dipisahkan airnya, ya. Ada yang pakai airnya, misalnya mulut dulu 3 kali, habis hidung 3 kali. Ada yang dari mulut langsung hidung, jadi sekali ngambil air, dari mulut langsung hidung. Nah pertanyaannya di sini ada yang makanya langsung mulut ke hidung langsung. Ada yang pernah? Kalau di dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Jadi langsung nih. Nanti akan contohkan insya Allah ya, nanti diajarkan bagaimana caranya. Sampai sini sakit, itu wudu yang benar. Sampai sininya terasa agak sakit. Bukan gitu doang. Gitu bukan. Itu bacain doang. Gak masukin namanya itu. Baik. Udah pertama tadi basuh tangan, mencuci kedua telapak tangan. Maksudnya ini ya, 2 ya. Dalam seperti 2. Kemudian kumur-kumur dan hirup. Hirup dan hirup. Menghirup air dengan air. Kemudian basuh wajah. Nih urutannya, ingat. Urutannya jangan lupa. Pertama apa tadi? Tangan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus muka. Oke. Cara 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya. Bahasa membasuh berarti maknanya nih caranya. Buangkan air ke sini, terus mengalirkan, bawa usap. Nah itu namanya. Bukan gini bukan. Dan juga bukan air dikeran gini bukan. Harus diusap. Tangannya harus benar-benar ini. Ya, nanti dipraktekin. Itu makna usap di situ. Oke. Kemudian ingat tangan kanan dulu ya. Tangan kanan dimulai dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri. Gara-gara kidal udah tangan kiri duluan lah. Jangan ya. Semua amalan di dalam Islam itu dianjurkan untuk kanan duluan. Karena Nabi SAW itu suka kanan. Yang suka kiri itu syaitan.
Kemudian tangan kiri dan sampai di sini. Apakah sudah kelar? Sampai sini belum? Apa lagi? Mau usap kepala dulu. Ya. Oke. Jadi bukan rambut tapi kepala. Karena makna di dalam ayat maupun hadis kepala bukan rambut. Karena kalau rambut begini doang. Nah, itu langsung namanya. Tapi kepala itu masuk semuanya. Banting lagi ke depan, balik lagi masuk ke hidung. Satu kali jalan. Telinga, bukan hidung ya. Saya mau nanya kalau ke hidung lagi. Kemudian yang terakhir apa terakhir? Kaki. Membasuh kaki kanan. Habis baru kiri. Kanan 3 kali baru kiri. Oke. Sekarang pertanyaannya, ada yang sudah yang menghafal doa setelah wudu? Lupa? Oh, nanti kalau PR buat kakak sedangnya ajarin membaca doa setelah wudu. Sedangnya pendek sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Di dalam hadis cuma sampai di situ. Allah ini. Enggak lanjut lagi. Enggak lanjut sampai wajah min ibadah sholih. Ya, di dalam hadis cukup sampai di mutallah ini. Gitu. Karena kita mengikuti hadis, bukan mengikuti manusia. Hadis itu apa? Hadis itu wahyu. Kemudian, apakah sebelum berwudu kita nggak niat? Ya. Hah? Ya. Niat seperti apa? Niat itu, kalau pengertian niat itu maknanya adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu tidak perlu diucapkan, tapi sudah dalam hati sudah bertujuan untuk mencapai sesuatu. Antum berwudu, ya kan, niatnya sholat, berarti sudah niat. Cukup niat di dalam hati. Kemudian dimulai dengan apa? Bismillah. Ingat, jangan lupa dimulai dengan apa? Nih, tangan kalau pakai keran nih, tangan diletakkan di bawah air, kerannya nyala, langsung Bismillah, baru dicuci tangannya. Paham? Bismillah itu mau buat apapun, mau pakai baju Bismillah, mau makan Bismillah, mau pakai apa saja Bismillah, sehingga pekerjaan atau perbuatan tersebut dimudahkan, dimuliakan, diridhoi, dirahmati. Nah, itu sangat penting. Jadi doa setelah wudu yang tak hafal nanti tanya kakak ustaznya, ya. Tanya, ini doanya mana gitu, ya. Baik, yang SMP ya, masa SMA tak hafal. Yang dari Bandung, siapa namanya? Lupa lagi saya. Pais. Dari Bandung. Di sini Bandung ada 3 orang.
Bandung kelas 9 ada Bandung satu, kelas 8 ada satu orang Bandung, ini satu orang Bandung lagi. Tapi kelas 10, kelas 9, kelas 8. Nah. Tapi yang ini Bandung-Bandungnya Bandung Cimahi semua. Anton Bandung kota, Bandung apa? Bandung Lautan Api. Baik, mungkin itu saja ya. Saya terlalu panjang. Yang penting terkait dengan ilmu itu paling penting itu adalah kalian bagaimana mempraktekkan dengan Santi mana Santi? Nanti foto ngapain? Masya Allah. Nah, semoga tercapai ya, tercapai niatnya, tercapai tujuannya, dimudahkan urusannya. Baik, siapa lagi nih? Yang ini depan siapa? Akmal. Apa tujuannya ke pondok? Pengen mengapa Quran, Masya Allah. Saya tanya yang paling kecil, Arya, Wangsa. Ayo, niat atau tujuan ke pondok ngapain? Ngapain? Hah? Ngapain? Gak tahu, belum tahu. Wah, saya tanya ibunya ini. Ibunya nggak punya tujuan. Ayo, ada yang nggak punya tujuan ke pondok? Ada orang satu. Yang nggak punya tujuan. Coba yang SMA, saya mau tanya, tujuan ke pondok ngapain? Hah? Meraih pahala. Di rumah ada siapa meraih pahala? Lillahi ta'ala. Dalam rangka apa lillahi ta'alanya? Oke, menuntut ilmu. Kenapa harus dituntut? Karena tidak ada kekuasaan. Karena ilmu itu tidak bisa langsung masuk ke dalam diri kalau nggak dituntut. Nih, mau menghafal Quran, kira-kira tanpa usaha langsung bisa hafal Quran nggak? Mustahil orang tiba-tiba langsung hafal Quran di 7 juz. Enak banget itu. Mau Imam Syafi'i aja hafal dulu. Walaupun 7 tahun nggak hafal 30 juz lancar. Tafsirnya tahu. Artinya apa lagi? Lupa orang Arab. Kalau kita ya minimal tajwidnya ngerti, tafsirnya bagus, hafalannya mantap. Yang ini namanya siapa? Oh, dari kecil. Siapa namanya? Malik. Pakai kok, pakai ki. Malik kok. Soalnya di tulisannya di situ paling pakai ki, jadi paling. Paling dari mana? Bekasi. Nah ini Bekasi. Baik, insya Allah ya semuanya tujuannya ikhlas lillah, masuk pondok untuk belajar ilmu agama, menjadi penghafal Quran dan memberikan syafaat penolong ya kepada orang tuanya kelak di hari kiamat. Jika ibu dan bisa mendoakan orang tua setiap saat, bukan hanya cuma sekali, bukan setiap saat doa orang tua.
baik itu doa kesehatan, doa ampuni dosanya, doa untuk disayangi sama Allah sebagaimana dia menyayangi kalian. Saking sayangnya tiap hari nanya anak itu orang tua. Si Mirza mana? Gitu. Si Santi mana? Masya Allah. Si siapa namanya? Dapa, ya, Dapa mana gitu kan? Danila, Derlila apa lagi itu? Jangan nangis, nangis tuh tak ada gunanya. Kan sekarang kan teman-temannya banyak, ya kan? Kenalannya ada di mana-mana. Bahkan ada kenalan dari Lampung loh. Coba bayangkan. Belum pernah punya kenalan orang Lampung kan? Sekarang ada kenalan orang Lampung. Orang Bandung kenalan. Harus bahagia, bukan berarti nangis. Insya Allah lah, dia kayaknya kuat-kuat semua. Saya lihat mukanya ceria-ceria semua, Masya Allah. Nggak ada yang sedih-sedih, kecuali itu siapa? Tadi nanti. Aku mau mana? Oh, soalnya bergede. Bukan gede badannya, tinggi maksudnya. Kalau paling gede ya asal. Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Sudah terlalu banyak kayaknya. Baik, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat penyakit dari negeri kita. Coba penyakit apa? COVID-19 atau Corona. Dan semoga kita juga diberikan kebebasan untuk beraktivitas sehingga kalian bisa main-main di luar juga. Nah kalau sekarang bisa main di luar cukup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya kenal. Mungkin untuk beritahu nama saya semua ya. Nggak perlu saya beritahu nama saya. Baik, kita akhiri dengan doa kafarul majlis ya. Tahu doa kafarul majlis? Oke, kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.